merupakan organ penyusun sistem pernapasan beserta proses pernapasan pada hewan. Pernapasan atau respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksigen yang keluar dari tubuh. Proses menghirup udara disebut dengan inspirasi, sedangkan proses menghembuskan udara disebut dengan ekspirasi. Alat pernapasan hewan satu dengan yang lain tidaklah sama, bergantung dari jenis hewan tersebut. Berdasarkan lingkungan hidupnya, alat pernapasan hewan dapat dibedakan menjadi organ respirasi akuatik untuk yang hidup di air dan respirasi terestrial untuk hewan yang hidup di darat. Organ respirasi akuatik berupa permukaan tubuh atau insang, sedangkan organ respirasi terestrial bisa berupa paru-paru difusi, paru-paru buku, trakea, dan paru-paru alveoler. Paru-paru pada amfibi masih sederhana dan kurang elastis sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga pada amfibi masih dibantu dengan seluruh permukaan tubuhnya untuk memenuhi oksigen yang dibutuhkan. Sistem pernapasan pada amfibi. Katak merupakan salah satu hewan amfibi. Alat pernapasan katak disesuaikan dengan tempat hidupnya, di darat dan di air. Pada katak, proses respirasi dilakukan menggunakan paru-paru. Pertama, pengambilan udara dengan keadaan otot rahang bawah yang mengendur. Kemudian, otot sternahideus berkontraksi sehingga udara masuk ke rongga mulut. Setelah itu, udara masuk ke paru-paru dan terjadi pertukaran gas. Kemudian terjadinya kontraksi otot sternohideus dan otot perut sehingga rongga perut mengecil. Kemudian udara keluar melalui koane. Mekanisme pernapasan pada burung dibagi menjadi dua, yaitu pada saat sedang beristirahat dan saat terbang. Pada waktu istirahat, fase inspirasi terjadi ketika tulang rusuk bergerak ke bawah. Akibatnya rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Paru-paru yang mengembang menyebabkan udara dapat masuk. Kemudian udara yang kaya oksigen sebagian diserap oleh paru-paru dan terjadi pertukaran gas. Sementara itu, sebagian lagi dialirkan menuju kantong udara bagian belakang. Udara yang sudah ada di kantong udara bagian belakang mengalir lagi ke paru-paru dan menuju kantong udara bagian depan. Di sana, udara sudah tidak banyak mengandung oksigen. Fase ekspirasi terjadi ketika tulang rusuk kembali ke posisi semula. Rongga dada mengecil dan paru-paru mengempis. Akibatnya, udara dari kantong udara masuk ke paru-paru. Di sana juga berlangsung proses pertukaran gas O2 dengan CO2 secara difusi. Udara yang mengandung CO2 akan dikeluarkan melalui paru-paru menuju trakea dan berakhir melewati hidung. Pada waktu terbang, pernapasan burung dibantu oleh kantong-kantong udara. Hal ini karena saat mengepakkan sayap, gerakan otot sayap menekan paru-paru, sehingga menghambat masuknya udara. Akibatnya burung tidak dapat bernafas dengan baik. Ketika sayap diangkat ke atas, terjadilah fase inspirasi. Kantong udara bagian ketiak mengembang, sedangkan kantong udara di antar tulang korakoid terjepit. Udara luar kemudian masuk ke kantong udara di ketiak dan mengalir masuk ke kantong udara di perut. Sebagian kecil udara akan dialirkan ke paru-paru dan kantong udara yang lain. Selanjutnya, kantong-kantong udara tersebut kemudian mengempis dan udara akan masuk ke paru-paru untuk proses difusi. Ketika sayap diturunkan, dimulailah fase ekspirasi. Kantong udara bagian ketiak terjepit, kemudian kantong udara di antar tulang korakoid mengembang. Oleh karena kantong udara di ketiak terjepit, maka udara yang sebelumnya ada di sana mengalir ke paru-paru. Di sana terjadi proses pertukaran gas. Udara di paru-paru kemudian mengisi kantong udara bagian dada, sehingga
kantong udara di dada mengembang. Selanjutnya, udara kotor dialirkan keluar melalui bronkus, trakea, lalu ke hidung. Proses pernapasan pada ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang terletak di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Bentuknya seperti lembaran-lembaran tipis, warnanya merah karena mengandung pembuluh darah. Untuk menarik nafas, ikan membuka mulut dan menutup insang. Oksigen masuk lewat mulut menuju insang. Oksigen diserap oleh pembuluh darah pada insang. Kemudian katup insang terbuka, mengeluarkan karbon dioksida dan air. Mulut ikan tertutup. Reptilia bernafas menggunakan paru-paru. Gas O2 pada udara masuk melalui lubang hidung, kemudian rongga mulut, anak teka atau glotis, kemudian menuju trakea yang panjang, lalu bronkiolus dalam paru-paru. Dari paru-paru, O2 diangkut darah menuju seluruh jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, gas CO2 diangkut darah menuju jantung untuk dikeluarkan melalui paru-paru, kemudian bronkiolus, trakea panjang, anak teka, rongga mulut, lubang hidung. Pada reptilia yang hidup di air, lubang hidung dapat ditutup ketika mereka menyelam. Proses pernapasan pada serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Udara masuk melalui lubang-lubang yang sangat kecil yang berada di samping serangga. Lubang ini disebut dengan stigma. Stigma berfungsi sama seperti hidung, sebagai tempat keluar masuknya udara. Udara dari stigma dialirkan oleh pembuluh-pembuluh yang tersambung ke trakea. Udara ini disebarkan ke seluruh tubuh serangga.